yang namanya setan iblis. Dan malam ini kita sedang ada dalam sorga. Amin. Amin. Kalau kita tidak kuat, maka kita pasti kalah. Kalau kita tidak bersama dengan orang yang tepat, maka kita pasti kalah. Tapi malam hari ini kita ada di dalam hati yang tepat. Amin. Kita bersama dengan pribadi yang tepat, yaitu pribadi Yesus Kristus. Amin. Saudara mau lebih dari pemenang? Lebih dari pemenang? Kita semangat, kita mau lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, malam hari ini saya mau berbicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, dan malam ini saya mau membawa kita dalam satu pembahasan pembacaan firman Tuhan, di mana kita berjalan dengan Tuhan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, otomatis kita pasti menjadi orang yang lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini saya bersyukur. Terima kasih kepada dua Pewayangan pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-13 dan 14. Kalau saudara sudah berperhatian, mari kita sama-sama berdiri. Ya. 2 Pewayangan 13 ayat 13 14. Kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Tetapi Herodia mengirim suatu pasukan ketika mereka menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka bertemu kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini dilatar belakangi dengan sebuah peristiwa, ya, yang kita tahu bersama bahwa setelah Salomo mati, Alkitab berkata maka kerajaan Israel terbelah menjadi dua, ya, yang satu suku dipimpin oleh seorang yang berontak terhadap tuannya, ya, tetapi yang dua suku dipimpin oleh penerus daripada raja yang memerintah saat itu. Siapa dia? Itulah Raja Salomo. Tetapi yang 10 suku dipimpin oleh mantan asisten rumah tangga daripada Salomo. Tetapi di sini ketika saya baca, saya menemukan luar biasa pengaruh dari seorang, kalau bahasa kasar, jomo sebenarnya dia, pembantu sebenarnya dia. Tetapi ternyata dia punya pengaruh. Dia mampu memenangkan 10 suku. Sedangkan yang tinggal dengan keluarga dari raja hanya 2 suku, ya, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Dan ternyata peristiwa ini menjadi satu peristiwa yang membuat kedua belah pihak tidak bisa berdamai. Kenapa? Karena ada dendam di dalamnya. Amin. Jadi biasanya kalau ada perseteruan, kalau tidak diselesaikan dengan baik, pasti ada apa? Ada dendam. Dan dendam ini yang menjadi akar masalah, ya, sehingga sampai keturunan yang berkelanjutan dendam itu terjadi, termasuk juga dengan Abia. Raja Abia, Alkitab mencatat adalah raja dan anak daripada Yehuda, ya, anak daripada Salomo. Tetapi ayahnya mengalami kekalahan demi kekalahan. Kenapa? Alkitab mencatat ia jauh dari Tuhan, berbeda dengan Abia. Tetapi dalam pembacaan kita hari ini dikatakan ada satu pertempuran yang sangat-sangat tidak seimbang. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa tentara daripada Raja Abia hanya 400.000, tetapi tentara dari musuhnya yaitu orang-orang Israel ada 8.000 pasukan, 800.000 pasukan. Jadi setengah daripada tentara Abia ini, setengah dari kerajaan daripada Israel. Dan otomatis ini peperangan yang tidak seimbang. Secara matematika pasti yang kecil ini kalah, ya kan? Sepakat saudara kalau kecil kalah itu hitungannya, ya kan? Ibarat pertempuran antara Goliat dan Daud. Tetapi kita akan melihat bersama apa
ending dari cerita ini. Seperti saya katakan, bagaimana hari ini juga saya dan saudara mau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya kita mampu memutar balikan fakta. Kenapa? Karena Tuhan senang dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Amin. Ya, mungkin sudah berkata penyakit saya tidak mungkin lagi sembuh. Berkata, ekonomi saya pasti tidak akan berubah. Tapi saya mengatakan firman Tuhan memberikan kesaksian. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan mampu merubah segala sesuatu. Amin. Amin. Ya. Dan bagi Tuhan, Alkitab berkata tidak ada perkara yang mustahil. Itu yang pertama. Tetapi Yesus katakan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Termasuk saudara saya. Sekalipun fakta yang kita lihat mungkin sangat-sangat berbeda dengan apa yang kita mau. Tapi saya katakan kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan mampu merubah segala sesuatu. Amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi berkata dengan peristiwa apa yang kita baca hari ini, apa yang membuat sehingga yang Alkitab catat mustahil Raja Dia, kerajaan Yehuda menang melawan kerajaan Israel yang jumlahnya 10 suku melawan 2 suku sangat tidak seimbang. Tetapi Alkitab mencatat kemenangan justru ada di pihak kerajaan Yehuda. Kenapa? Karena Raja Yehuda yaitu dia berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya dan saudara pun akan menikmati hal yang sama ketika kita berjalan dengan Tuhan. Apa tanda orang yang berjalan dengan Tuhan? Tentu ini menjadi satu perlindungan kita, ya, yang juga kita bisa tidak berfirman Tuhan sehingga sikap ya yang dimiliki oleh Abia juga menjadi sikap kita. Sehingga penyertaan Tuhan boleh kita miliki. Sesuatu yang tidak mungkin dibuat Tuhan menjadi mungkin karena ada Tuhan dan kita. Yang pertama kita berkata bahwa bukti bahwa Raja Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat-ayat sebelumnya ketika terjadi ya interaksi pembicaraan antara Raja Israel dan Yehuda. Kita baca ayat-ayat sebelumnya, saya akan baca buat kita semua. Ayat-ayat sebelumnya saya baca buat kita. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Saudara mungkin tidak pernah memperhatikan ayat ini, ya. Ketika orang Israel datang menyerang suku Yehuda, kerajaan Yehuda, ya, maka dia mengingatkan ada satu kebenaran firman yang memang sudah disampaikan oleh Tuhan bahwa kerajaan Israel itu akan dipimpin oleh keturunan daripada Daud. Dan dia ingatkan bahwa perjanjian itu dibuat oleh Tuhan dengan suku Yehuda, khususnya keturunan dari Daud. Dan di situ disebut ada perjanjian garam. Ada yang tahu apa itu perjanjian garam? Ibu DKD garam. Ya, waktu saya sedikit ya biasa sekarang kalau orang muda sudah share di Google. Ada perjanjian garam. Bagi orang Israel, perjanjian garam itu berbicara tentang sebuah perjanjian yang sifatnya abadi. Artinya tidak berubah. Amin. Ya. Karena para mereka berbicara tentang kesegambaran, tentang kesetiaan dan kejujuran. Kesetiaan Tuhan tidak bisa disaksikan. Amin. Kesetiaan Tuhan tidak bisa disaksikan. Dan itu yang dipegang oleh Abia. Inilah alasannya
Tuhan tetap bersama dengan dia. Dan hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sudah tidak lagi berjalan dengan Tuhan. Kenapa? Karena sudah tidak memegang perjanjian dengan Tuhan. Yang Tuhan mau hari-hari ini kita berjalan dengan perjanjian Tuhan. Amin. Masihkah kita setia dengan janji daripada Tuhan yang janji Tuhan kepada kita atau tidak? Atau ketika kita dapat masalah bukan kita cari Tuhan tetapi kita cari dalam keluar yang lain. Nanti masalah sudah besar lalu mencari Tuhan dan itu sampai yang sedang terjadi. Tapi saat ini kalau kita mau Tuhan terus berjalan dengan kita terus belajar setia dengan janji-janji Tuhan. Amin. Amin. Daud berkata dalam masuk pasal pertama, dia katakan yang menjadi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sehingga apa? Dia tidak terpengaruh dengan kumpulan atau pulang pencemooh. Dia tidak terpengaruh dengan nasihat-nasihat orang fasik. Kenapa? Dia tetap memegang perjanjiannya dengan Tuhan. Amin. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, Dia tidak pernah berubah. Amin. Kalau orang lain ditolak, saudara juga ditolak. Kalau Abraham dia dan pasukannya ditolak oleh Tuhan, kita juga pasti ditolak oleh Tuhan. Amin. Apa masalah hari ini? Apa persoalan hari ini? Alkitab mencatat orang Israel sudah menyerang menyerbu bangsa Yehuda dari depan dan dari belakang. Mereka maju mati goyang, mereka mundur mati goyang. Ya. Kalau dalam cerita firman Tuhan dalam perjanjian baru, Pemimpin pernah mengalami satu situasi yang sulit, diperhadapkan dengan angin sakal. Ya. Kalau tentang angin sakal, pendeta Stephen tahu betul apa itu angin sakal. Ya. Kalau dalam kitab Kisah Rasul ditulis di situ ada angin haluan yang menyerang kapal dan sebagainya. Peristiwa ini juga dialami oleh Raja Abu, tetapi Alkitab mencatat Raja Abu yang bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, tetapi karena ada Tuhan yang bersama dengan dia, sehingga Alkitab mengatakan kemenangan bisa menjadi bagiannya. Karena apa? Dia tetap memegang perjanjian dengan Tuhan. Amin. Saudara mau menerima jawaban dari Tuhan, jangan berubah setia. Saudara datang kepada manusia 1-2 kali boleh, tapi seterusnya pasti dia juga angkat tangan. Kenapa? Karena manusia. Tetapi Tuhan sekali-kali dia tidak akan dengan janjinya. Amin. Ya, itu yang pertama. Jadi mari tetap berpegang pada perjanjian Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan kalau dia sudah berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari. Beda dengan dunia. Kau yang berjanji, kau yang dunia. Kamu segera. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sekalipun Alkitab katakan yang ketika Tuhan bertanya, Petrus katakan ada orang-orang yang mulai menganggap itu sebuah hal yang tidak perlu lagi dipercayai. Tetapi justru Petrus bilang justru kalau belum datang kesempatan orang bertobat. Amin. Kadang-kala iman kita harus diuji dengan yang namanya kesetiaan. Tapi tolong ingat juga, kalau ada masalah ingat itu perjanjian karam. Jadi ibu-ibu, kalau pas masa kok ada masalah dia dengar, ada Alkitab ada catat ada perjanjian karam. Apa itu? Perjanjian yang diikat Tuhan dengan manusia yang sifatnya abadi. Karena Tuhan setia dan Dia jujur. Amin. Dia dari Tuhan setia. Segala hubungan ada itu manusia. Tapi Tuhan berbeda. Siapa? Kita melihat yang terjadilah Keluaran 14 ayat 14. Tuhan yang suruh berperang dengan kita. Amin. Kenapa? Karena dengan janji. Yang kedua, Alkitab mencatat bahwa kerajaan Israel menyingkirkan semua imam-imam dari keturunan dari Harun.
bahkan orang lele mereka sisihkan. Tetapi ketika dia mengembalikan, ya, tugas daripada keturunan Harun, tugas daripada orang-orang lele, dia kembalikan. Nah ini yang kedua, saudara yang dikasih, yang pertama kita berpegang kepada janji Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita meresponi akan panggilan Tuhan. Alkitab katakan kita masih ada kaitan dengan garam. Alkitab bilang kita adalah garam bumi. Bagaimana garam itu akan dipergunakan kalau garam itu sudah jadi apa? Tawar. Selain apa? Dibuang dan diinjak orang. Ternyata itu ada dari sejarah. Siapa Tuhan bilang garam kalau sudah tidak berguna dibuang dan diinjak orang. Ternyata ada memang riwayat. Orang Israel dulu biasanya mereka mengambil mempergunakan garam itu bukan garam yang seperti orang. Ya, saya cuma dengar dari salah satu dosen saya. Tapi waktu saya kaji bisa masuk akal. Jadi mereka mempergunakan garam itu batu yang mungkin diambil dari laut Madura, bisa saja. Terus mereka pakai. Jadi sama dengan orang tua dulu kalau ikan dulu susah, ikan apa? Ikan yang dikatakanlah ikan garam. Kalau ikan itu cuma satu, jadi katanya dengan tali setiap memasak colok-colok ke sana. Sampai ikan sudah bersegar. Nah, batu yang buat orang Israel mungkin seperti itu, ya. Jadi kalau dia saudara, katanya dia sebesar ini, terus dia sudah tidak bisa lagi dipergunakan, maka itu dilempar menjadi apa? Bagian dari perbuatan jahat. Makanya Yesus bilang tidak ada guna lainnya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Walaupun dia masih berguna, tetapi apa? Jadi geser, bukan hal yang dulunya. Hari-hari ini Alkitab katakan kejadian kita dahsyat dan ajaib. Amin. Jangan kita cemari, jangan kita menggantikan posisi kita yang Alkitab katakan kita adalah imam yang berkewajiban, terus kita gantikan dengan hal yang sifatnya dari dunia ini. Maka kita akan mengalami kekalahan yang sangat-sangat hebat. Kenapa? Karena ini berbicara tentang kompromi yang menurut orang mungkin benar, tetapi menurut Tuhan. Ya, bagi mungkin derajat Israel berpikir sama kan mereka juga ditapiskan sebagai imam, tetapi bukan imam yang benar. Sama seperti Nadab dan Abihu, mereka membawa api api di hadapan Tuhan dan pada akhirnya apa? Mereka mati. Tapi hari ini, mari sekecil apapun kepercayaan yang Tuhan beri bagi kita, mari kita belajar bertanggung jawab. Amin. Amin. Kenapa? Karena Alkitab katakan siapa yang setia dari perkara kecil, Tuhan siapkan perkara besar. Ya. Walaupun aku terlalu setia dengan perkara yang kecil, nada mudah. Saya selalu katakan pada jemaat, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi tidak sesulit membalikkan telapak kaki. Telapak tangan gampang, coba saudara terima. Kecuali ini seperti tangan, kaki itu susah. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi bisa sesulit membalikkan telapak kaki. Artinya dengan Tuhan kita pasti bisa. Yang kedua, jangan kita kompromi dengan yang namanya dosa. Amin. Ya, kita ada kompromi dengan dosa. Walaupun kadang-kadang tawaran dunia ini lebih besar daripada tawaran yang Tuhan berikan. Alkitab mencatat Yesus telah memberikan teladan. Amin. Bagaimana si setan berusaha untuk apa? Untuk menggodakan Bapak. Mas, saya boleh pintar. Kok ada cerita? Bikin dulu sertifikat. Setan goda. Ini kata harta semua mau kasih tekanan. Tapi dia mungkin bilang boleh, tapi bikin dulu sertifikat. Jangan jadi di luar sana. Tetapi Tuhan telah mengajarkan kita bahwa hal yang besar dari dunia ini bisa dikalahkan
kecil dari Tuhan. Amin. Mungkin orang pikir bahwa di sana ada senang, lebih bagus, tapi ingat baik ketika kita keluar dari jalur Tuhan, ketika kita mengungkapkan aturan Tuhan, standar Tuhan yang standar dunia, maka kita akan mengalami kekalahan yang besar. Dan itu juga ditunjukkan dengan anak yang hilang. Jadi kita sama marah, dia pikir jalan terbaik, tapi setelah dia ada di sana, dia hancur lebur, bahkan sampai dia tidak salah. Tapi peristiwa itu membuat dia lebih baik. Dia kembali ke Tuhan. Mari dapat berpegang pada perjanjian Tuhan. Dan mari kita berusaha, jangan kita kompromi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan akan tetap berjalan dengan kita. Amin. Sekalipun Alkitab berkata Tuhan sekalipun orang yang setia, dia tidak bisa mengkiri dirinya. Tetapi ingat baik, kebenaran firman Tuhan itu sifatnya otomatis. Orang bikin dia jadi, ya. Orang yang bikin dia jadi, tapi sebaliknya. Ketaatan pasti mengerjakan mujizat. Amin. Saudara yakin ketaatan mengerjakan mujizat? Waktu Petrus semalam-malam kalau kita katakan dan teman-teman mencari ikan, padahal mereka nelayan profesional, tidak perlu ditanya lagi. Ikan ada di mana pasti dorong tahu. Tapi ada satu saat peristiwa Tuhan izinkan mereka mengalami satu pengalaman yang mungkin baru kali itu dorong alami. Sepanjang malam mereka cari ikan. Jadi kapal timah yang ada apa? Teman-teman bilang, ya, saya belum pernah ke Israel kalau saya dari sana. Ya, dia bilang kita ikan Petrus, ikan gila atau ikan mujair. Jadi satu malam yang ada Pak Mujair, yang ada penina, yang ada Pak Kabos, yang ada apa, yang ada Pak Kepati. Tapi ada satu saat Tuhan bilang apa? Sehingga saya sedikit nanti perahu kita mempati. Dia kan taat dia seolah orang Tuhan siapa ada bela Yesus ini, sospresnya pada apa? Dan seluruhnya tolak-tolak mungkin dia bilang begitu. Tapi Alkitab katakan tak saja. Walaupun hati ini berat. Setelah Yesus menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan, Yesus bilang, Petrus ini, ya Pak, tolong ulang sedikit berbeda kata dengan api perahu. Petrus ini dalam hati banyak sepersungut-sungut, tapi dia pikir ada yang menghilangkan apa? Stres apa? Tapi dia bikin. Tapi Alkitab berkata, kalau Tuhan bilang, terbakar dengan api Jawa di sebelah mana? Di sebelah mana? Kanan atau kiri? Sebelah Yesus lihat hati ini mungkin ada waktu itu masuk sepanjang malam yang ada berapa makna itu daripada kosong jelas kebaikan dan Alkitab katakan terjadi mujizat. Amin. Karena ketaatan daripada Petrus sehingga apa? Kapasitas daripada Tuhan dan perahu daripada Petrus tidak bisa lagi membuat berkat Tuhan. Kenapa? Karena ada ketaatan di sana. Hari-hari ini ketaatan kita sedang dipertaruhkan. Kenapa? Dengan rujukan dunia yang semakin menggiurkan. Kenapa? Dengan iming-iming dari si setan yang apa? Yang itu menggiurkan daripada orang mentaati firman Tuhan. Tapi saya mengatakan sama seperti kata dia. Alkitab katakan mereka tidak mengikuti apa yang dibuat oleh kerajaan daripada Israel, tetapi mereka mengembalikan sesuai dengan standar firman dan apa yang terjadi, kemenangan menjadi bagian orang atau kerajaan Yehuda. Dan di situ Alkitab katakan bahwa bekerja cuma apa? Ini imam-imam cuma apa? Tiup nabi menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita dapat persoalan, dapat masalah, satu-satunya solusi senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Ya, walaupun mungkin orang bilang orang sholat bisa berbicara, tinggal bahasa air mata. Sama seperti Hana, waktu dia sakit hati kasih waktu penina ada bikin parian, dia datang di balik Allah. Tetapi Alkitab katakan Imam Eli itu bilang karena masih terus tidak langsung mabuk. Jadi yang tahu kasihan ini Hana ini sudah tahu berdoa apa? Dia sudah tahu. Nah,
cuma dari butuh sama dari kamu jahit. Tapi ternyata Tuhan tahu dari bahasa air mata. Sama seperti imam-imam ketika mereka mendirikan berdiri, maka kuasa Tuhan turun begitu. Orang Israel yang menyerang dari depan, dari belakang, mereka berkalahkan oleh kekuatan daripada Tuhan. Melalui siapa? Melalui Raja Abia dan pasukannya. Sebenarnya sesaling hitungan mereka kalah. Demikian juga dalam hidup kita. Kadang-kala ada waktunya Tuhan izinkan persoalan masalah datang di dalam hidup kita. Sebenarnya Tuhan mau supaya orang belajar menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Amin. Sehingga apa? Orang tahu ternyata Tuhan menyelesaikan masalah nyanda sama dengan tolak. Ya, kalau orang menyelesaikan masalah bukan Tuhan lebih besar. Karena apa? Pakai orang duit kekuatan. Tapi waktu orang menyembah memuliakan Tuhan, Tuhan turun dengan kekuatan kuasa. Pertama beri kita sukacita, selanjutnya memberikan kita pikiran yang sehat. Sehingga apa? Kita terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan. Makanya Alkitab katakan, jadilah tenang supaya kita dapat dapat kita menjadi tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, coba orang bikin riset atau ya seperti itu. Waktu orang dapat ada masalah, orang tidak cari Tuhan, pasti lain. Tapi waktu orang ada masalah, apalagi rumah orang, ya orang bilang pelayanan full time harus full time. Bagaimana itu melayar sih? Hanya dekat dengan Tuhan. Dia dekat dengan pendeta panas. Ketika kita tidak kompromi dengan dunia, kita mengembalikan porsi firman sesuai dengan yang Tuhan mau, segala sesuatu. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Yang tidak pernah salah cuma Tuhan Yesus. Amin. Nah, orang tempatnya salah, tapi bukan berarti karena orang tempatnya salah memang seperti karena manusia, memang seperti karena manusia. Boleh, harus kembalikan porsi kebenaran firman Tuhan pada porsi yang benar. Sehingga apa? Alkitab catat bukan orang yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Amin. Amin. Kiri kanan dia kalau Tuhan bekerja berdoa. Saat ini Tuhan sedang bekerja. Amin. Sudah bekerja. Apa yang kau perlukan, apa masalahmu, Tuhan yang kita sembah sedang bekerja. Karena Tuhan yang datang dari manusia dia bekerja, kita setor. Ini tahu kita kalau dia, ini tidak begitu Tuhan. Tuhan bekerja diam-diam tapi pasti. Amin. Apa yang kau lakukan di malam ini? Tuhan sesudah bekerja, makanya terima dengan iman. Amin. Terima dengan iman. Ya. Ada berapa banyak dari orang yang tadi Tuhan suruh kita berdoa, ini anak Tuhan jawab. Tinggal saja janji Tuhan. Ini ada perjanjian garam kali. Amin. Selanjutnya tempatkan posisi firman Tuhan itu pada posisi yang benar. Sehingga apa? Apa yang kita minta Tuhan lakukan. Jangan kita jadikan firman Tuhan hanya sebatas pengetahuan kita, maka kita tidak akan menikmati itu. Tapi jadikan firman Tuhan sebagai dari hidup kita. Sebab Alkitab katakan bahwa kita adalah suratan Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Sama itu yang perlu kita jadi. Biar banyak persoalan dia cuma tertawa. Itu. Nah, jadi sepokat itu. Gimana kalau yang lain? Kalau tanya, saya dia bilang tuh kalau itu akan semangka bendera putih. Karena apa? Berpegang pada janji tadi. Ada perjanjian garam yang Tuhan kasih. Ada apa lagi? Percaya apa? Janji firman dan yang kita taruh pada porsi yang benar, pada tempat yang benar, maka itu akan terjadi. Amin. Jangan sama dengan ini. Iblis berbilang, ya ada tertulis akan ada malaikat yang menatang. Oh, itu banyak sekarang, ya kan, mempergunakan firman dengan cara yang tidak benar. Tapi kita berusaha, sama seperti Raja Abia, ya
yang berusaha mengembalikan sesuai dengan aturan Tuhan, kemenangan menjadi bagian. Amin. Amin. Kita tunggu kepada saudara sebentar. Sebelum saya serahkan kepada yang akan memimpin